Warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Burdah an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Wa an Abi Burdah, dan riwayataken saking Abi Burdah an Abi Musa al-Ash'ari, saking Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, qala dawu sapa Abu Musa, kharajna metu kita ma'a Rasulillah sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin ing dalem perangan. Wa nahnu halu tawi kita iku sittatu nafarin, 6 pantan, 6 orang. Abu Musa meriwayatkan dia pernah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini berenam. Bainana iku ing dalam antarane kita, bainana iku ing dalam antarane kita ba'irun utawi unta, na'taqibuhu kang kilir gumanti sapa kita hu ing mengkono bair. Ada 1 ekor onta yang kita gantian. Jadi 6 orang hanya ada 1 kendaraan gantian. Fanaqabat mongko bedah itu luka, sobek. Opo aqdamuna piro-piro delamaan kita, karena ini di daerah yang sangat panas, tandus. Akhirnya kaki-kaki mereka itu bengkak. Jadi sahabat Nabi ini hidup dalam kondisi yang sangat-sangat kekurangan. Bayangkan contoh dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat itu 6 orang, hanya ada 1 ekor onta. Artinya kendaraan cuma 1, sehingga mereka ini gantian naik onta itu, selebihnya jalan kaki sampai kaki-kaki mereka itu terluka. Wa naqibat lan bedah luka opo kudamaya delamaan luru ingsun. Kaki saya, katanya si Abu Musa al-Ash'ari, kaki saya juga bengkak. Jadi mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, ya. Nggak ada kendaraan, berangkat berperang, sampai kaki-kaki mereka ini semua luka karena panas, ya. Lecet-lecet, ya. Wasaqatat lan copot apa copot, ya. Terlepas opo azfari piro-piro kuku ingsun. Jadi begitu panas perjalanan tandus, sampai kukunya Abi Musa itu terlepas. Jadi ini perjalanan berat sekali. Tidak ada sepatu, tidak ada kendaraan. Saking kerasnya perjalanan itu, sampai kakinya mereka terluka dan kukunya terlepas, gitu. Fakunna mongkono kita ikuna lufu melebet sapa kita ala arjulina ing atase pira-pira sikil kita
al-khiraqa ing pira-pira napa niku blebet kain. Jadi mereka ini berjalan dalam tanah yang panas, bebatuan padas, sampai kaki-kaki terluka sehingga diperban, dibelebet pakai kain. Wasumiyat lan den arani apa mengkono ghazwa dzatir riqa ing arang perang dzatur riqa. Makanya disebut dengan perang dzatur riqa. Jadi tambalan. Maksudnya kaki-kaki mereka itu ditambal, diperban. 5 krana perkara kuna kang ana kita iku nu asibu melebet kita, melebet memasang perban. Alhamdulillah. Ala arjulina ing atase pira-pira sikil kita minal khiraqi saking pepeh. Jadi perang itu disebut dengan perang Dzatur Riqa karena mereka sahabat Nabi dalam kondisi kaki-kaki terluka sehingga diperban. Qala dawu sapa Abu Burdah, fa haddatsa monggo cerita sapa Abu Musa sahabat Abi Musa bihadzal hadis iklan ikilah hadis. Tsumma kariha nulis sengit sapa Abu Musa dzalika ing mengkono nuturakan hadis. Abu Musa pelaku sejarah ini menceritakan ya kondisi sahabat Nabi pada zaman itu sangat kekurangan, sangat memprihatinkan, sepatu tidak ada, sampai kaki-kaki bengkak. Kemudian dia berhenti, tidak mau cerita. Tsumma karya nulis sengit sapa mengkono Abu Musa dzalika ing mengkono hadis. Wa qala dawu sapa Abu Musa ma kuntu ora ono sapa ingsun iku asna'u gawe ingsun bi an azkurahu ing kelawan yen to nutur sapa ingsun hu ing mengkono napa niku hadis. Artinya Abu Musa setelah menceritakan ini terus berhenti, tidak mau neruskan cerita. Artinya dia kemudian merasa ya sudah, tidak perlu diceritakan lagi kondisi bagaimana sahabat yang susah payah dalam saat itu. Qala daus Abu Burdah ka'annahu kasdune Abu Musa iku kariha sengit sapa Abu Musa ayyakuna ing yen to ono apa dzalik syai'an iku suci-wici min amalihi kang tetep saking amale Abi Musa afsyahu kang masyhuraken sapa Abu Musa hu ing amal. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Maksudnya Abi Musa tidak ingin cerita lebih jauh karena dia tidak ingin dianggap pamer. Artinya Abu Musa ini sebetulnya tadi dia cerita kondisi itu untuk menggambarkan betapa sahabat Nabi hidup dalam serba kekurangan, dalam perjuangan itu penuh penderitaan. Mereka jalan kaki di musim panas di bebatuan, tidak ada sepatu sampai kukunya Abu Musa itu copot, kesandung copot. Artinya perjuangan ini betul-betul berat. Terus setelah itu Abi Musa al-Ash'ari cukup ya, tidak mau meneruskan. Dia tidak ingin dianggap memasyhurkan atau GR atau riya. Artinya Abu Musa ya sudah, hanya ingin mengatakan bahwa para sahabat Rasulullah SAW di masa itu mengalami kehidupan yang luar biasa berat dan mereka tidak mengeluh. Jadi perjuangan hari ini dibanding dengan saat itu jauh ya. Betapa sahabat Nabi mengalami situasi yang sangat serba kekurangan dan sabar. Hadis sahih muttafaq alaih.
Wa an Amr bin Taghlib lan den riwayataken saking Amr bin Taghlib bi fathhi ta al musannah kang titik loro fauqu ing dalem dhuwur. Wa iskanul ghin lan sukun ghin al mu'jamati kang den titik wa kasril lam ta'lib ta'dib radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku utia den tekani sapa Kanjeng Nabi. Nabi pernah dianteri bimalin kelawan bondo harta au sabiyin utawa boyongan tawanan faqasamahu mongko bagi sapa Kanjeng Nabi hu ing mengkono mal. Fa'ato mongko paring sapa Kanjeng Nabi paring rijalan ing pira-pira wong lanang wa taraka lan ninggal sapa Kanjeng Nabi rijalan ing pira-pira lanang kang liya. Kanjeng Nabi mendapatkan kiriman harta rampasan perang dibagi, ada yang diberi, ada yang tidak diberi. Fabalagau mongko tumeka hu ing Kanjeng Nabi tumeka apa annalladzi setuni wong taroka kang tinggal sapa Kanjeng Nabi ing alladzi iku adabu padha muring-muring marah-marah sapa alladzina. Jadi Kanjeng Nabi mendapat kiriman harta rampasan perang, terus semuanya dibagi. Ya namanya dibagi tidak cukup, ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Lah orang-orang yang tidak dapat, orang-orang yang tidak kebagian, ini marah-marah ya. Oh, mereka ini ngerasani saya kok nggak diberi ya. Maka Nabi pidato fahamidan limuji sapa Kanjeng Nabi Allah ing Allah summa asna nuli ngelem sapa Kanjeng Nabi alihi ing atase Allah summa qala nuli dawu sapa Kanjeng Nabi amma ba'du sausi kang Gusten sebut ya. Nabi berpidato fawallahi mongko demi Allah, fawallahi demi Allah inni sedune ingsun iku la ukti yakti aweh sapa ingsun ar-rajula ing wong lanang wa ada ulan tinggal ingsun ar-rajula ing wong lanang kang liya. Nabi mengatakan saya ini memang memberi satu orang dan satu tidak saya beri. Kenapa? Walladzi utawi wong ada ukang ninggal sapa ingsun iku ahabbu luweh demen, iku ahabbu luweh demenaken ilayya maring ingsun minalladzi saking wong uktiya kang den paringi sapa alladzi. Tapi Nabi menjelaskan pada sahabat bahwa saya ini bagi-bagi rampasan perang, ada yang saya beri, ada yang tidak. Orang yang tidak saya beri itu justru orang yang lebih saya sukai. Artinya kamu kalau tidak diberi, jangan merasa kamu tidak disukai Nabi. Nabi mengatakan justru orang yang saya suka itu orang yang tidak saya beri. Yang tidak saya beri sudah saya anggap cukup, makanya dia tidak saya beri. Walakin uti, tetapi ini awes apa ingsun aqwaman ing pira-pira kaum lima krono perkara aro kang ningali ingsun fi qulubihim ing dalem pira-pira atine mengkono aqwam minal jazai saking ngersula wal halae yang yo bangete prihatin. Yang saya beri kata Nabi itu orang-orang yang saya lihat dia itu risau, memang butuh,
Memang orang-orang yang membutuhkan saya beri gitu loh. Wa akilulan aweh mangan ingsun. Oh, mboten. Wa akilulan pasrah ingsun akwaman ing pira-pira kaum ilama maring perkara ja'ala kang dadekaken sapa Allah Gusti Allah fi qulubihim ing dalem pira-pira atine kaum minal ghina saking sifat suki wal khairi lan kebagusan. Minhum iku setengah saking akwam Amru bin Taghlib utawi Amru bin Taghlib. Sapa arek ngantuk mangap kan. Run kalau arek mangap iku sapa turu mangap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dalam soal pembagian rampasan perang ini saya memberi satu, tidak memberi satu. Ini sebab apa? Sebab yang saya beri itu orang-orang yang butuh. Orang-orang yang saya beri itu orang-orang yang kelihatan galau, susah, saya beri. Lah yang tidak saya beri itu orang-orang yang saya lihat sudah cukup dan orangnya itu memang sudah mantap iman. Seperti contohnya Amru bin Taghlib. Rawi hadis ini namanya Amru bin Taghlib. Contohnya ini Amru bin Taghlib tidak saya beri karena dia saya lihat sudah kaya. Artinya kita itu jangan iri ya. Jangan iri soal pembagian. Rasulullah SAW dalam pembagian harta perang itu Kanjeng Nabi memang melihat sesuai kebutuhannya. Jangan kamu rakus. Yang tidak butuh ya tidak diberi gitu loh. Kita ini umpamanya dengan saudara, jangan iren-iren. Kalau kita ini mampu ya sudah, gak usah minta. Umpamanya adikmu diberi sesuatu, kamu gak minta lebih bagus ya. Orang tua itu pasti mungkin sudah melihat, oh ini butuh, ini gak butuh ya. Saya sendiri sama saudara saya ya gak iri. Saya mampu, saya punya mobil, saya punya rumah, ya gak minta ya. Adapun yang lain diberi, ya alhamdulillah. Kita ini tidak usah rebutan pemberian ya. Kalau bisa kitalah yang memberi ya. Dalam contoh ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang tidak saya beri itu orang yang lebih baik. Memang kondisinya sudah cukup ya. Jangan rebutan, makanya tidak saya beri. Jadi yang diberi oleh Kanjeng Nabi waktu itu ya orang-orang yang masih galau, orang-orang mu'alaf, orang-orang yang kekurangan diberi ya. Adapun yang tidak diberi, Rasulullah mengatakan ya kamu harus rela, jangan marah karena kamu sudah kaya. Qala dawu sapa Amr bin Taghlib, fa wallahi demi Allah ma ahabbu ora demen ingsun annali sedene iku kedue ingsun kabi kalimat Rasulillah kelawan kalimat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pundi wae khumran naami ing ijol unta kang gedhe rawahul Bukhari. Maksudnya Amr bin Taghlib rawi hadis ini dipuji oleh Kanjeng Nabi. Kan Nabi bilang ada orang yang saya beri, ada yang tidak saya beri. Yang saya beri itu orang-orang yang lemah. Yang tidak saya beri orang-orang yang kaya. Di antaranya Amr bin Taghlib. Amr bin Taghlib namanya disebut ini bangga sekali. Dia bilang saya tidak mau ditukar ucapan itu dengan satu ekor onta. Artinya dipuji Nabi itu bangga melebihi dari harta gitu. Jadi sahabat Amr bin Taghlib yang merawikan hadis ini termasuk orang yang tidak diberi, tapi dia senang sebab dianggap oleh Nabi dia termasuk orang yang baik ya. Jadi harta ini jangan jadi sombong ya. Harta jangan membuat orang menjadi merasa lebih tinggi dari yang lain. Ukuran manusia ini
di depan Allah adalah takwa. Qaluhu al-halak, huwa utai al-halak iku asyaddul jaza bangete ngersula. Wakila lan den dawaken apa adzajru ya bengok-bengok ngersula. Jadi orang yang diberi itu orang-orang yang enggak mampu. Kalau kita sudah mampu, enggak usah minta diberi. Ini harus orang mempunyai pengertian. Sekarang ini kan semua orang menjadi punya budaya minta ya. Contohnya bansos. Bansos ini mestinya kan untuk orang miskin, tapi semua orang ngaku miskin. Bantuan apa pokoknya. Ya kita ini kalau sudah mampu, hendaknya kita ini merasa cukup ya. Lebih baik memberi daripada menerima. Wan Hakim bin Hizam, dan riwayataken saking sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dawu Nabi al-yadul ulya khairun minal yadis sulfla. Al-yadul ulya utawi tangan kang ana dhuwur, tangan yang memberi iku khairun luwih bagus minal yadis sufla saking tangan kang ono isor. Memberi itu lebih baik daripada meminta. Hendaknya kita ini berusaha memberi ya. Kalau kita bisa, makanya nyambut gawe sing sregep ya. Berusaha supaya kita bisa berbagi dengan orang lain. Memberi lebih baik dari yang menerima. Jadilah tangan di atas ya. Hendaknya kita ini bisa memberi, berbagi. Wal bundiu wabda lan ngawitono sira biman kelawan wong ta'ulu kang ngingoni sira ing man. Yang pertama kali harus diberi ya orang yang wajib kamu nafkahi. Umpamanya kamu ini kepala keluarga, ya anakmu, istrimu dahulukan. Jangan punya uang diberikan orang, istrinya kelaparan. Tanggunganmu utamakan. Cukupi keluargamu, anakmu, istrimu, baru kamu beri pada orang lain. Wa khairus shadaqah utawi luweh baguse sedekah iku an dhahri qalbin saking sifat sugih, an dhahri ghina saking jabani sifat sugih. Maksudnya memberi itu dari hal yang memang kita itu rela gitu. Jadi kita itu memang rela berbagi. Jangan makso ya. An dhahri ghina itu dari memang kelebihan, kecukupan. Jadi kita ini sudah cukup, berbagilah pada orang lain. Jangan sampai kita itu umpamanya nggak punya apa-apa, malah apa yang dipunya diberikan orang lain. Ya, jangan begitu. Umpamanya kamu itu cuma punya nasi satu bungkus, ya berikan anakmu. Jangan kamu berikan orang lain. Sedekah yang bagus ya, khairus sedekah an dhahri ghina. Ya. Dhahri ghina itu maksudnya dari luar kekayaan. Maksudnya hal yang tidak kita pikir gitu. Jadi memang itu kita itu cukup terus berbagi ya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berbagi dalam miskin, ya boleh. Tetapi jangan sampai kebutuhan kita ya, apa yang kamu butuhkan, jangan sampai kamu berikan pada orang lain. Umpamanya gini, kamu di pondok dikirim, kan ini kebutuhan kiriman dari bapakmu untuk kamu gunakan mondok selama 30 hari umpamanya. Jangan kemudian kirimanmu yang pas-pasan. Umpamanya kamu dikirim satu hari jatahnya 5.000, satu bulan berarti 150.000. Ini kan kebutuhanmu yang harus kamu punya.
supaya kamu tidak minta, tidak pinjam pada orang lain. Jangan kirimanmu ini kamu bagi. Ayo rek bosi 10.000 entek. Mari ngono mending ngemis. Nah ini enggak boleh gitu. Jangan kamu memberikan kebutuhanmu sehingga kamu nanti malah minta pada orang lain. Itu tidak boleh. Kalau kamu kepingin sedekah, ya begini, kirimanmu 5.000, oke, sedekahkan 1.000, sedekahkan 2.000, sehingga kamu masih punya 3.000. Kamu tidak perlu minta sama orang lain. Ya. Ini ghina an-dhahril ghina. Berikan apa yang menjadi kecukupanmu. Artinya kalau kamu kemudian punya uang 1 juta, kebutuhanmu cuma 500, 500 berikan orang. Jangan kamu kebutuhan 500 itu kamu berikan orang, sehingga besok kamu ngemis, minta-minta atau hutang. Itu tidak boleh ya. Keluarkan apa yang kamu sudah memenuhi kebutuhanmu. Waman tesapani wong iku yasta'fif, amre ngrekso menjaga diri sapa man, yu'affahu mongko ngrekso ing man sapa Allahu Gusti Allah. Siapa orang yang menjaga dirinya, enggak mau minta-minta, dia akan dijaga oleh Gusti Allah. Waman nutai sapani wong iku yastaghni amre semuki sapa man, yughnihi mongko nyukihaken ing man sapa Allah Gusti Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih. Artinya orang yang tidak mau minta-minta, wa may yasta'fif ya. Orang yang tidak ingin hidup menjadi beban orang, enggak mau minta-minta ya. Menjaga diri untuk tidak ngerepoti orang. Sama dengan istighna itu. Siapa orang yang sudah merasa kaya, artinya dia mencukupkan dengan apa yang dia punya ya. Bersandar hidup hanya pada Gusti Allah, maka dia akan diberi kekayaan oleh Allah ya. Jadi orang ini kalau dia itu sudah punya motivasi kaya ya, motivasi kaya, maka dia akan diberi kekayaan oleh Allah. Artinya dia motivasi kaya itu nggak mau minta. Sudahlah saya cukup, saya sudah cukup, maka ia akan cukup betul. Tapi kalau orang itu merasa kurang, saya kurang, minta-minta, ya kurang betul. Jadi ini kekuatan sugesti ya, kamu harus tahu. Kamu harus mensugesti pikiranmu supaya kamu itu kuat ya. Dulu ini contoh sekedar cerita. Saya dulu pulang dari pondok sudah punya sugesti, saya harus jadi orang kaya ya. Sugesti. Karena ayah saya dulu bilang begitu. Ayah saya dulu bilang kamu pasti kaya. Ayah saya itu meyakini saya kaya. Kamu tidak akan melarat, kata ayah saya. Kon gak kira melarat. Ayah saya itu yakin saya tidak akan jadi orang miskin. Sugesti ya. Karena apa? Ya karena kata ayah saya, siapa orang setiap malam membaca surat Waqiah tidak akan melarat selama-lamanya. Jadi satu sugesti. Makanya saya yakin ya, saya mengamalkan tiap hari baca surat Waqiah. Dan saya merasa diri saya kaya. Dengan apa? Saya nggak mau diberi zakat. Ada orang malam hari raya dulu, saya masih di rumah timur. Malam hari raya ada orang bawa pickup dari Turen, beras 1 pickup, datang ke saya. Ada apa Pak? Ini Gus, beras zakat. Saya bilang, loh kenapa? Sudah lebih di desa saya, mau dikasih saya nggak mau. Enggak Pak, bawa pulang. Tetanggamu kamu beri berapa? 20 kilo. Bawa pulang, kasih 1 kintal, saya bilang. Saya nggak mau nerima zakat. Waktu itu belum ada lazis, sehingga saya nggak mau nerima zakat. Ada orang datang lagi ke sini, anak alumni dari Hong Kong, mau ngasih saya uang berapa juta. Uang apa? Saya bilang uang zakat. Saya bilang enggak, saya tidak menerima zakat. Zakat untuk orang miskin. Saya merasa diri saya kaya, walaupun belum kaya,
tapi saya memotivasi diri saya ini kaya. Zakat itu untuk orang miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara. Orang fakir yang dapat zakat. Saya nggak mau. Berkali-kali saya diberi zakat, saya tidak mau. Kalau dia memaksa nerima, ada orang wali murid punya tuku kain, Gus ini zakat. Oh iya, saya terima, saya berikan orang. Saya nggak pernah nerima zakat. Artinya kalau ada orang memberi, saya berikan santri, saya berikan orang. Saya pribadi tidak menerima zakat. Walaupun saat itu saya masih tidak punya apa-apa. Sampai waktu itu saya ditegur sama ibu saya, kon itu mangan si nunut terus ke arep zakat. Saya itu masih makan ikut ibu, belum punya rumah, belum punya apa-apa. Tapi saya sudah ini istighna. Saya merasa kaya sudah. Sudahlah, saya yakin Allah menjadikan saya kaya. Makanya waktu itu saya matur pada ibu, Bu, doakan saya kaya aja gitu. Jadi saya nggak nerima zakat. Lalu hari ini saya nerima untuk lazis ya ini. Kok kosong? Nah ini lazis ya, ini zakat taruh ke sini. Kalau saya nggak nerima zakat. Sejak saya tidak punya apa-apa, saya nggak mau nerima zakat. Karena saya merasa zakat itu untuk orang miskin. Saya ini tidak miskin, saya mau jadi kaya gitu. Makanya siapa orang merasa kaya akan diberi kaya oleh Allah. Jadi kalau kamu merasa dirimu kaya, mensugesti dirimu kaya, kamu pasti kaya ya. Jadi kamu harus punya sugesti saya kaya. Dari mana? Allah Maha Kaya. Ini yang kata Rasulullah SAW, wa may yastaghni yughnihillah. Siapa orang yang merasa kaya, artinya merasa kaya itu bukan sombong, bukan. Tidak butuh pada pemberian orang ya. Merasa cukup dengan apa yang ada, maka dia akan diberi kekayaan oleh Gusti Allah ya. Artinya orang yang menjaga diri, tidak minta-minta ya, nggak melas, nggak ngemis, itu justru akan diberi kekayaan oleh Gusti Allah. Sebaliknya orang yang minta-minta itu tidak akan jadi kaya. Jadi kita harus membangun ya, mental kaya. Mental kaya itu dimulai dari mana? Dari jujur. Kalau kamu jadi orang jujur, berarti kamu punya mental kaya ya. Orang kaya itu dimulai dari jujur. Karena kalau sudah nggak jujur, itu mental miskin. Mental nipu, mental ngentit, itu mental miskin. Orang kaya itu clear, jujur. Bisnis itu dibangun atas kepercayaan. Jadi ini harus dibangun mental kaya itu. Saya sejak dulu merasa begitu. Saya kepingin, ya sudah. Sejak dulu alhamdulillah saya waktu pondok masih di sana, masih di timur. Ya ada keperluan saya cukupkan begini. Sampai waktu itu adik saya lapor sama ibu, Bu, mas niku lho pondok butuh nopo-nopo dibayari lagi. Mas mboten enten nek nopo. Saya ditegur sama ibu. Artinya kamu apa yang kalau bisa saya bayar aja, saya cukupi aja. Sampai saya ditegur oleh adik saya, Ibu, jangan semua kamu beri, nanti kalau kamu gak ada gimana? Saya bilang sama ibu, doakan saya kaya aja, Bu. Kalau saya kaya pun saya kepingin kok, gratis pun kepingin saya. Jadi kita itu ingin memberi aja, nggak ingin minta. Ini mental kaya. Jadi kita harus punya mental kaya. Mental kaya, mental ingin berbagi gitu. Jangan banyak perhitungan. Orang pondok perhitungan, enggak lah. Kadang saya heran orang itu perhitungan, kepegaji lah, perhitungan apa. Yang mana bisa dia kaya, wong dia perhitungan pada Gusti Allah. Kalau kamu tidak berhitung dengan Allah, Allah tidak berhitung dengan kamu ya. Tapi kalau kamu masih perhitungan, ya Allah perhitungan ya. Makanya itu harus dilatih ya. Bagaimana rasa kekuatan percaya pada Allah. Waktu beli tanah Pondok Timur itu, Az-Zubaidah itu, saya jual tanah, saya jual mobil, saya jual rumah. Dan saya bilang sama istri saya, jangan takut ya. Jangan takut. Ayah saya dulu bilang, kalau kamu membayar kontan, tidak mungkin Gusti Allah kreditan. Nah, itu semboyannya ayah saya. Konlek kontan gak kira pangeran kreditan. Artinya kalau kita beri pada Allah tunai, Allah pasti bayar tunai, tidak khawatir. Waktu beli tanah Zubaidah itu saya jual mobil Fortuner tahun berapa itu? 2010 saya jual.
Tidak lama saya beli baru lagi. Ya kalau kita bayar tunai, Allah bayar tunai gitu. Tidak mungkin Gusti Allah kredit, tidak mungkin gitu. Jadi ini harus yakin. Kalau kamu berniaga dengan Allah, jangan ragu. Kalau kamu bayar tunai, Allah pasti bayar tunai. Tidak mungkin kamu bayar tunai, Allah bayar kredit. Tidak lah, Gusti Allah kok kredit. Kalau kamu yakin, saya meyakini itu. Itu salah satu semboyan ayah saya. Tidak mungkin Gusti Allah kredit kalau kamu bayar tunai. Artinya kamu yang kau berikan pasti Allah bayar. Tidak akan hilang. Kebaikan tidak akan hilang. Kalau kau bayar tunai, Allah pasti bayar tunai. Allah tidak akan kredit. Tapi ini keyakinan yang harus dibangun. Jangan pura-pura. Kita itu kalau pas pasti yakin. Moga-moga semua dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakatil Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.